Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu bencana global yang sempat menggemparkan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan penyaluran bantuan sosial yang seharusnya menjadi jalan tengah dalam membantu rakyat yang sedang kesulitan, justru malah muncul tragedi lain, yaitu tindak korupsi. Di mana hal itu menunjukkan betapa lemahnya dan juga rapuhnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan lagi-lagi dari kasus ini, rakyatlah yang menjadi korbannya. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan ekonomi. Pemerintah pun telah menyalurkan lebih dari 127 triliun rupiah dalam bentuk bantuan sosial dari program Keluarga Harapan hingga bantuan tunai. Tujuannya jelas untuk menolong rakyat yang paling terdampak. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah disalahgunakan oleh beberapa oknum. Salah satunya yaitu ex-Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun penjara karena kasus suap dalam pengadaan bantuan sosial ini. Ironisnya, banyak masyarakat yang harusnya terbantu, tetapi malah merasa dirugikan. Ia diduga menerima 17 miliar dari vendor penyedia komoditas bantuan untuk keperluan pribadi. Seperti termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor, korupsi pengelolaan dana tertentu termasuk dana bencana bisa diancam dengan hukuman mati. Kasus ini menunjukkan kegagalan prinsip-prinsip governance, tidak adanya transparansi, lemahnya pengawasan, dan minimnya akuntabilitas. Sistem yang seharusnya melindungi rakyat justru malah dilubangi dari dalam oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga kepercayaannya. Banyak warga yang menerima bantuan tak layak konsumsi. Mereka terpaksa mengolahnya karena tak ada pilihan lain. Korupsi ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti mereka yang paling membutuhkan. Sampai ya pokoknya nggak bagus banget ya diterima sama warga, kayak jauh banget sama yang pertama gitu Mbak. Kayak sardennya itu udah nggak bermerek, berasnya juga udah beda, ya kan biasanya ada yang kayak cap kembang ya, ini tuh polos gitu, terus berkurang juga. Reformasi tata kelola itu mendesak, kita butuh sistem yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. Pengawasan publik dan hukum yang tegas harus jadi kunci untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang memiliki wawasan luas harus sama-sama belajar dari tragedi ini. Karena governance yang buruk bukan hanya soal sistem pemerintahan, melainkan juga tentang masa depan dari jutaan rakyat. Karena suara kita, kepedulian kita, itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam menanggulangi kasus serupa.